Ya, baiklah. Selamat siang ya adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali pada pertemuan kali ini yang berkaitan dengan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai yang namanya digital innovation sudah, kemudian data analytics in audit juga sudah, kemudian peranan dari artificial intelligence juga sudah kita bahas ya. Nah, sekarang kita lihat adalah cyber security, gitu ya. Jadi bagaimana cyber security ini adalah sebuah katalis ya, atau sebuah perangkat yang dalam hal ini yang merupakan penyumbang ya, penyumbang dari pertumbuhan bisnis ya dalam era digital ini, gitu ya. Dan nanti kita lanjutkan juga ya bagaimana yang dikatakan dengan blockchain ya. Jadi blockchain di dalam akuntansi juga berperan besar ya, karena blockchain di sini dapat digunakan sebagai media transformasi digital ya dalam bidang jasa keuangan. Nah, apa saja itu yang namanya cyber security, yang apa itu yang namanya blockchain, itu akan kita lihat sebagai berikut. Nah, jadi di sini transformasi digital ya, transformasi digital dan juga cyber security. Nah, tujuan dari topik ini yaitu berkaitan dengan bagaimana ya keberlangsungan sistem keamanan secara cyber ya, terutama dalam hal ini culture-nya dalam organisasi sehingga bisa digunakan ya dalam mengendalikan risiko. Apa itu namanya risiko yang disebabkan oleh faktor SDM gitu ya. Jadi karena adanya risiko kelalaian ya, atau karena adanya risiko kesengajaan gitu ya, maka dalam hal ini sistem keamanan yang otomatis atau juga sistem keamanan cyber diperlukan ya sebagai culture ya, bagian dari culture budaya yang ada di dalam perusahaan. Kemudian juga mengidentifikasi ya, mengidentifikasi bagaimana secara kritis ya sistem bisnis itu bisa menjamin kecukupan terkait dengan masalah keamanan ya, perlindungan yang berkaitan dengan hal itu. Kemudian juga mengakui ya, recognize ya, mengakui yang berkaitan dengan resiko gitu ya, dan resiko tersebut berasal dari pihak ketiga ketika ya, kita bekerja di dalam sistem gitu ya. Bagaimana di sini kita mengenalinya ya, resikonya apa saja itu. Dan kemudian juga bagaimana menyajikan ya secara efektif yang namanya pengakuan ya, pengakuan atas rencana cyber contingent ini dan juga digunakan sebagai alat apa? Alat melindungi ya, melindungi diri. Dan juga melihat ya keberlangsungan ya bagaimana cyber security itu mendukung yang namanya keunggulan kompetitif. Nah, jadi cyber security itu adalah satu keunggulan gitu ya bagi perusahaan. Nah, jadi di era transformasi digital di sini ya dalam dekade belakangan ini cyber security itu apa ya, merupakan suatu strategi yang signifikan ya bagi organisasi gitu ya, di mana disebabkan karena adopsi perusahaan pada internet itu makin banyak gitu kan, semakin tergantung gitu ya. Sekarang sedikit-sedikit internet gitu kan. Ya artinya sangat tergantung sekali ya bagaimana perusahaan itu ketergantungannya terhadap internet di era milenium ini, sehingga mengadopsi teknologi itu dapat secara cepat ya, sehingga dapat mendukung keuntungan keunggulan kompetitif. Nah, cyber kriminal ya, maka juga ikut meningkat. Nah, jadi cyber kriminal itu meningkat dalam beberapa dekade ini, maka yang tujuannya apa? Tujuannya cyber kriminal itu ya tujuannya ingin mendapatkan keuntungan dari semakin ketergantungannya terutama platform keuangan ya dalam lingkup bisnis itu, maka juga menyebabkan cyber kriminal itu juga semakin meningkat ya. Jadi fenomena itu adalah fenomena sistematis yang bisa mengidentifikasi perubahan ya secara efektif dari perubahan tersebut gitu ya. Maka dalam hal ini pandemi COVID-19 itu adalah suatu apa ya, di masa pandemi gitu. Ini cyber security itu adalah adopsi ya yang mengendalikan peranan banyak organisasi
yang menggunakan teknologi untuk mendukung apa yang dikerjakannya dan juga melekat di dalamnya berupa ancaman, gitu ya. Jadi semakin banyak digunakan ya ancaman juga banyak, gitu kan. Maka banyak resiko di sini juga terus hidup ya dalam lingkup pekerjaan yang dilakukan oleh perusahaan, gitu ya. Jadi semakin di era pandemi ini, maka di situ juga ya semakin meningkat resiko, gitu ya. Resiko atas ancaman keberadaan sistem perusahaan. Nah, COVID-19 itu bukan awal aja ya. Jadi ada periode ya digital transformasi itu berlangsung sebelum adanya COVID itu ya. Dan dari pelajaran di sini di 2020 lah ya, ini titik tonggak ke depannya di mana semakin meningkatnya digitalisasi dalam perusahaan gitu ya, maka secara proporsional juga resiko cyber itu dapat meningkat yang merupakan bagian dari resiko perusahaan. Nah, itu ya. Ini yang ini harus dikenali. Nah, jadi kita lihat di sini ini ada gambar gitu ya. Ya bagaimana digitalisasi itu berlangsung. Ya, digitalisasi di bidang perburuhan ya, digitalisasi di bidang pembayaran ya kan, digitalisasi inovasi ya kan, digitalisasi cloud computing ya kan, kemudian digitalisasi internet, kemudian juga pengendalian pekerjaan ya, kemudian juga artificial intelligence dan juga mobilitas dan juga 5G. Nah, ini juga menunjukkan cyber risk itu juga makin meningkat grafiknya gitu ya. Jadi makin meningkat grafiknya, maka dalam hal itu terjadilah gap gini ya. Jadi di sini gap inilah yang menyebabkan yang disebut dengan cyber risk gap. Nah, jadi cyber risk gap dihadapi oleh yang namanya perusahaan itu gitu ya. Nah, ini grafiknya kita lihat. Kemudian dalam hal ini adopsi internet juga menyebabkan ya suatu adopsi yang berkaitan dengan dampak yang dihasilkan gitu ya. Nah, di mana dalam hal ini terjadi bom gitu ya, dan juga penyebab dari adanya sikit-sikit menggunakan .com gitu ya. Jadi bubble.com. Nah, di sini menunjukkan suatu spekulasi di mana nilai pertumbuhan internet lebih dominan gitu ya. Dan juga COVID-19 pada organisasi tidak ada pilihan lain gitu ya, menggunakan seperangkat alat-alat itu gitu ya. Nah, dalam hal ini proses dari bisnis itu bisa dikendalikan sehingga kesalahan yang ada pada organisasi itu dapat secara efektif dilindungi ya, dilindungi oleh apa? Yang dia dilindungi oleh yang namanya cyber security itu. Jadi cyber security itu adalah suatu pengalaman ya, jadi bukanlah suatu tujuan. Nah, ini ya. Dan dalam pertumbuhan ekonomi kita pada saat ini secara mudah dapat menerima ya, dan juga secara mudah meningkatkan keamanan yang dalam hal ini meningkatkan fleksibilitas dalam bisnis dan merupakan ya suatu faktor gitu ya, suatu faktor atau juga suatu bagian ya, dan pada akhirnya itu dapat mengunci apa yang dibutuhkan ya sebelumnya ya. Maka dalam hal ini kita meyakini ya bahwasanya tingkat keamanan ya menurut para profesional atau juga menurut para konsultan yang menyatakan bahwasanya the protect the crown jewels gitu ya, atau do a risk assessment. Jadi di sini lindungilah gitu ya mahkota itu ya, dan juga lakukanlah nilai apa resiko yang melekat. Nah, jadi ini perlu dilakukan sesuai dengan saran para profesional ya, dan juga saran para konsultan ya, di mana secara menyeluruh gitu ya, dan juga menurut ISO itu bisa berdampak ya dalam hal memandu ya, dan juga memberikan apa ya pengendalian atas cyber risk, dan juga secara organisasi yang memahami pengendalian tersebut ya, dan juga dikendalikan sehingga dalam hal itu resiko itu bisa dipahami ya secara menyeluruh. Ini kasus ya perusahaan NIST Cyber Security atau juga organisasi NIST Cyber Security Framework itu memberikan suatu standar ya, standar yang dianggap sebagai suatu standar yang matang atau juga prinsip yang matang untuk membangun gitu ya, membangun dan dipisahkan ya, di mana risiko itu mulai diidentifikasi,
ya, kemudian dilindungi, kemudian dideteksi, kemudian direspon, dan juga kalau terkena maka diobati atau disebut dengan di recover. Nah, jadi situ suatu panduan kerangka dalam organisasi, dalam hal ini harus dijalani oleh perusahaan, gitu ya. Jadi cyber security itu merupakan suatu apa ya, baik itu aspek teknis dan juga aspek dinamis ini mendukung yang namanya keefektifan dari proses bisnis, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana gitu ya, cyber security itu diterapkan pada orang, pada proses, pada teknologi. Nah, jadi cyber security itu diterapkan pada orang ya terkait dengan ya masalah budaya ya, culture gitu ya. Bagaimana staff dan anggota organisasi itu pada seluruh departemen itu secara serius menerapkan yang namanya cyber security. Nah, ini harus gitu ya. Jadi secara orang budayanya harus dirubah. Kemudian juga ini ya, yang terkait dengan masalah kepemimpinan ya. Jadi siapa yang memimpin ya artinya sini cyber di situ ya perlu dipandu ya oleh orang tertentu yang dalam hal ini dianggap sebagai pemimpin. Dan juga bagaimana menginformasikan kepada manajemen senior mengenai resiko itu. Nah, ini dari aspek orang ya. Dari aspek proses bagaimana? Ya secara struktur ditempatkan ya manajer atau juga memanage cyber risk itu. Dan juga secara tim gitu ya. Itu berkaitan dengan tujuan, capaian tujuan dan juga bagaimana mengidentifikasi ya dan juga mengendalikan resiko cyber itu. Nah, ini secara proses. Nah, kalau secara teknologi ya bagaimana teknologi itu ya secara menyeluruh mampu mengidentifikasi gitu ya, membentuk yang namanya cyber itu bagaimana. Kemudian juga bagaimana dalam hal ini mengadopsi teknologi baru, ya kemudian juga bagaimana aktivitas cyber itu bisa mengotomatisasi dan juga mengoptimalisasi penggunaan dari teknologi. Nah, ini baik, jadi bisa dikendalikan ya melalui orang, proses, dan juga teknologi yang namanya resiko cyber itu ya. Dan inilah kalau kita lihat ya, bagaimana bentuknya. Jadi yang namanya culture pada orang itu mulai dari kepemimpinan, ya kemudian mulai dari pertanggungjawaban, fungsinya, budayanya, pelatihannya. Nah, itu semuanya dari sisi orang. Nah, dari sisi proses, ya itu tadi mengidentifikasi risiko, menilai risiko, melaporkan risiko, memonitoring dan juga memberikan pengetahuan ya. Kemudian dari sisi teknologi, ya dalam hal ini ya berupa arsitektur sistem dan juga otomatisasi monitoring dan juga otomatisasi alat. Nah, itu ya. Dan cyber security itu bukanlah sebenarnya suatu problem. It's not my problem ya. Kenapa? Ya karena banyak perusahaan itu punya SDM yang bagus. Dan dalam SDM yang ini 90% ya disebabkan oleh yang namanya kealpaan manusia. Ya artinya karena errornya manusia itu sendiri lalai ya, karena sebabkan kelalaian. Nah, maka banyak organisasi dalam hal ini di mana strategi cyber di sini harus benar-benar matang. Ya, matang diukur dan bisa dikendalikan sebagai mengidentifikasi yang namanya cyber risk. Jadi cyber risk itu karena kealpaan manusia sebenarnya, gitu ya. Dan apabila demikian, ya banyak organisasi itu melupakan yang namanya Peter Drucker quote yang menyatakan bahwasanya culture, nah ini ya, culture itu menggigit strategi, gitu ya. Ya jadi culture itu yang merusak sebenarnya merusak strategi organisasi. Jadi kalau udah katanya budaya SDM itu seperti itu, ya maka strategi organisasi nggak tercapai. Nah itu menurut Peter Drucker, ya. Dan sebuah perusahaan mengembangkan ya strategi bisnis yang baik ya di mana cyber security itu memanage ya dan juga selalu ya memberikan pertanggungjawaban ya memberikan tanggung jawab di mana setiap karyawan itu secara efektif harus mengimplementasikannya. Nah ini jadi rekomendasinya ini adalah rekomendasi kantor akuntan ya KPMG. Nah di mana pentingnya ya dalam hal ini menerapkan pertanggungjawabannya masing-masing dari karyawan itu
diberikan password dan sebagainya. Nah, itu. Nah, ini kalau kita lihat bagaimana kedekatan antara cyber security itu dengan budaya. Jadi masalah perilaku ya, masalah kepemimpinan, gitu ya, kebijakan perusahaan. Nah, ini semuanya berkaitan dengan apa? Dengan keamanan cyber perusahaan ya. Jadi keamanan cyber ini yang sangat erat sekali ya dengan yang namanya culture gitu ya. Ya mungkin adik-adik ada yang mau diskusi, silakan. Ini ya. Ya, baiklah kalau tidak ada, kita lihat ya bagaimana di sini war in charge, gitu ya. Jadi war in charge yang menyatakan bahwasanya peranan dari Chief Information Security Officer, artinya peranan atas orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan sistem di sini. Ya dalam hal ini tidak hanya resiko teknologi aja, ya atau juga tidak hanya resiko bisnis saja, tetapi juga tata kelola cyber security ini penting ya untuk memprotek memprotek aset itu ya, memprotek aset perusahaan ya. Di bulan Agustus 2020 New Zealand Stock Exchange ya ini baru aja ya tahun lalu gitu ya, itu memberikan suatu berita yang terkait dengan yang namanya adanya Distribute Denial of Service DDoS attack ya, artinya serangan berupa DDoS ini terjadi ya di mana di bursa New Zealand secara signifikan memberikan gangguan kepada organisasi mereka ya, kepada operasi mereka. Di mana pola dari ini kalau dia di DDoS ini semacam attack ya, semacam serangan ya. Di mana secara serangan tipenya berupa cyber attack, berupa apa? Berupa jumlah volume di mana New Zealand Stock Exchange di sini kemampuan teknologinya bisa memprotek atas perubahan itu. Jadi mereka bisa mengendalikannya ya. Jadi kesuksesan serangan itu ya dalam hal ini bisa diantisipasi gitu ya oleh Chief Information Officer New Zealand Stock Exchange di sini gitu ya. Dan berupa DDoS di sini gitu ya, itu secara efektif mengidentifikasi secara relevan peranan dan juga pertanggungjawaban secara secara khusus gitu ya. Dan kita lihat di sini bagaimana ya dari secara detail ya yang terkait dengan tata kelola ya, model yang harus dilakukan terkait dengan yang namanya cyber security itu. Jadi bentuk tata kelolanya berupa mulai dari tata kelola strategi bisnis, tata kelola organisasi, ya, tata kelola internal audit, kemudian tata kelola pelaporan dan identifikasi risiko, kemudian tata kelola berkaitan dengan rencana teknologi dan strategi, dan sampai pada tata kelola teknologi dan operasi. Nah, jadi diterapkanlah dari berbagai baris yang ada. Jadi baris pertama, kedua, ketiga, sampai pada masalah kepemimpinan masuk semuanya sebagai bagian dari tata kelola terkait dengan risk tadi ya, cyber risk tadi ya. Jadi tidak lepas semuanya dari perencanaan. Nah, jadi perencanaan dalam hal ini kita memahami kondisi cyber risk pada saat ini ya. Kemudian juga melihat kondisi tingkat kematangan cyber risk itu sendiri ya, kemudian juga mengidentifikasi dan juga melihat ya strategi bisnis dan juga target cyber maturity sampai pada monitoring yang berkelanjutan ya. Nah, ini. Jadi cyber security di sini siklusnya berupa apa? Ya, pertama kita mendefinisikan ya, mulai dari mengembangkan kebijakan, mengembangkan prosedur, mengembangkan standar ya, mengembangkan panduan, kemudian mengkomunikasikan yang berupa mengkomunikasikan dokumen kepada top manajemen dan juga melakukan training sampai pada masalah pengembangan ya. Nah, di sini. Nah, itulah saya kira ya dari topik kita ini berkaitan dengan cyber security ya. Jadi cyber security itu
merupakan suatu hal yang mutlak ya, yang dilakukan pada perusahaan yang bisa kita simpulkan. Dan cyber security itu ada ya, disebabkan paling utamanya dia disebabkan oleh human factor ya. Jadi human factor berkaitan dengan masalah culture. Jadi masalah culture dengan masalah cyber security sangat erat sekali gitu ya. Jadi cyber security itu bisa dikendalikan ya karena culture-nya gitu ya. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan ya dari topik ini. Ada yang mau didiskusikan lagi? Silakan. Ya, baik. Kalau tidak ada, saya kira itu sajalah ya pertemuan kita dan kita lanjutkan di minggu depannya. Ya. Terima kasih. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih, Pak. Ya.